Pak bene, saya mau membahas hubungan gereja dengan heresi. Sumbernya jelas dari sebuah buku yang ditulis oleh Isidorus dari Sevilla. Dia seorang uskup, juga seorang teolog besar. Nah, dia menulis buku berjudul Le Sententie, sententie dalam bahasa Latin, tentang kalimat-kalimat, tetapi kalimat di sini dalam arti pengajaran sebenarnya. Nah, buku ini terdiri atas 3 bab. Bab pertama itu tentang ajaran-ajaran doktrinal tentang iman. Nah, yang saya mau kutip ini adalah dari bab pertama itu. Bab kedua itu soal tatanan gereja, lebih menekankan eklesiologi. Bab ketiga itu dari bukunya menjelaskan moralitas seorang Kristen. Bagaimana seharusnya seorang Kristen itu menghidupi spiritualitasnya di tengah hidupnya sehari-hari. Nah, yang saya mau ambil adalah bagian dari apa ajaran iman kita. Kurang lebih begitu ya. Dia bukan mau menciptakan satu formula iman, satu simbol iman baru, bukan juga menegaskan regula fidei. Di sana dia menjelaskan doa aku percaya sebenarnya. Doa aku percaya pada waktu itu. Dan yang saya mau soroti ini tentang gereja. Ya, meski penjelasan hidup gereja tadi lebih detail di bab kedua. Nah, dia katakan keindahan gereja itu bersifat ganda. La bellezza della Chiesa è duplice, ganda dia. Una è quella che essa raggiunge qua giù, con la rettitudine della vita. Satu itu keindahan gereja dihubungkan dengan komunitas ilahi, begitulah. Kerajaan Allah itu sendiri, yang penuh dengan kebenaran akan kehidupan. L'altra, dan yang lain adalah yang ada di dunia ini, yang berziarah ini, yang mencari hidupnya, yang berjuang mencari kemuliaan surgawi kelak, gitu ya. Jadi di sini kita hidup dalam gereja yang Kristus sendiri dirikan, dan setelah mati pun kita ada dalam gereja komunitas kita katakan, perkumpulan ini. Nah, itu gereja, bukan soal Katolik, bukan Katolik, sebenarnya itu ya. Tetapi dalam praktisnya kita kan bicara Katolik, bukan Katolik. Atau Protestan gitu katanya lagi. Apa gereja kalian gitu. Nah, ia menggambarkan gereja itu dalam 2 bentuknya. Ecclesia peregrinans, gereja yang berziarah. Dalam tahun jubileum ini banyak dibahas soal itu ya. Dan Ecclesia triumphans, gereja yang mulia, yang berjaya. Dan ini sudah ada dalam tulisan-tulisan Agustinus sebelumnya juga. Agustinus hadir sebelum Isidorus. Nah, gereja itu mengalami 2 penderitaan. Dari luar, yaitu orang-orang kafir yang menganiaya dia, dan dari dalam, yaitu orang-orang heretik. Ini kita mulai masuk. Dari luar, yaitu dari mereka orang pagan yang membawa ajaran pagan gitu ya, yang tidak mengenal Kristus, dan karena ketidaktahuannya baik akan konsep Allah yang dibawa oleh gereja, juga tidak tahu juga tentang komunitas ini yang penuh dengan curiga, mempersekusi sebagaimana terjadi di Roma, di wilayah kerajaan Romawi gitu ya, dipersekusi karena ketidaktahuannya. Ini sel baru apa ini dalam tubuh masyarakat, kan begitu ya. Ketika muncul orang-orang Kristen ini komunitas macam apa? Ini mereka bahas ada kerajaan Allah, kerajaan macam apa ini? Ini ancaman. Mulai ditekan gitu ya. Nah, dari dalam juga ada. Itulah heretik. Nah, melawan pihak-pihak luar kita mengenal martir. Berhadapan dengan pagan ini kita kenal martir. Ketika berhadapan dengan para heretik yang adalah anggota gereja sebenarnya, tapi mengajarkan yang lain-lain untuk membentuk komunitas baru atau alasan-alasan politis juga. Berhadapan dengan ini ada kontrasti mereka yang katakanlah para apologet teolog yang membela ajaran iman. Nah, ini menjadi gangguan. Nah, saya mau membawa ini. Sebenarnya kita ini disatukan oleh Kristus, itulah gereja. Disatukan oleh Kristus, tetapi ada orang yang membawa ajarannya yang lain-lain, entah dulu bahkan sekarang lagi,
yang membuat gereja ini ada dalam ancaman kesatuan. Bayangkan, aku dan kamu yang seharusnya bersama karena Kristus kepala kita adalah satu, menjadi cekcok padahal harusnya baik-baik saja. Tetapi mengapa ini terjadi? Ada heretik yang mengganggu kita. Ada heretik yang menggoda-goda pikiran kita, sehingga melepaskan diri dari kumpulan yang pertama. Lalu kemudian ada ajaran-ajaran baru, membuat komunitas-komunitas lain, dan dihasut lagi untuk membicarakan buruknya kelompok itu, kacau. Iblis yang menunggangi peristiwa macam ini memang mencerai-beraikan, gitu ya. Tetapi ada satu pandangan menarik bahwa gereja itu didewasakan dalam peristiwa macam ini. Penderitaan gereja bukanlah tanda kelemahan, tetapi sarana pemurnian dan pertumbuhan. Agustinus sudah mengatakan ini, tapi juga sebelum Agustinus sudah ada itu di surat Kolose 1 ayat 24. Isidorus membedakan dua jenis orang dalam gereja, termasuk ancaman tadi ya. Ada orang yang bermoral buruk, tapi masih dalam persekutuan gereja. Mereka ditoleransi dengan sabar. Ada orang beriman salah. Mereka ditolak dari gereja karena menyimpang dari kebenaran iman. Menarik ini bahwa ada orang yang mungkin secara moralitas tidak dalam mode baik, begitu ya. Tetapi dia, katakanlah, dia tidak menghasut orang untuk membuat ajaran palsu supaya orang lain bingung, tidak. Dan itu ditoleransi. Ditoleransi dalam arti itulah pengampunan bukan ada pada dia. Bukankah kita ini sama-sama berjuang juga untuk merawat moralitas baik dalam diri kita, menjaga suara hati, menjaga tingkah dan perbuatan, menyanggupkan diri ini membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan keinginan Allah. Tapi sering jatuh, terjadi, tetapi gereja merangkul. Tetapi ada heretik yang menyimpang dari ajaran iman. Ketika diuji oleh debat dan kritik, gereja itu kiranya menjawab dengan hikmat pengajaran. Ketika diserang dengan kekerasan, ia menunjukkan kesabaran para martir. Nah, godaan-godaan ini tadi ya, tentang gereja dan pengganggunya juga dibahas di sini soal heretik tadi yang kita bahas. Ada dua aspek peran gereja: magistra veritatis, guru kebenaran untuk menghadapi argumen sesat, dan mater patiense, ibu kesabaran, ketika berhadapan dengan penderitaan fisik karena tekanan yang dialami oleh gereja. Magistra veritatis dan mater patiense. Nah, ini yang semalam di video sebelumnya saya bahas. Ajaran sesat itu sebagai dorongan bagi klarifikasi iman. Isidorus menekankan bahwa ajaran sesat justru menjadi pemicu perkembangan refleksi teologis. Ketika terjadi penyimpangan, muncullah doktor dan pengajar gereja yang merumuskan kembali ajaran dengan lebih jelas. Ini dinamika pengajar kita. Orang muncul datang menjelaskan, ini loh, ini kita. Sehingga terbantu kita untuk mendefinisikan diri dan menegaskan di mana posisi kita sebagai Kristen.